producer tag you. Ditepangke dhisik ta. Aku ki mau rada telat iki mau. Urung mulai kok. Urung mulai yo. Lek mulai gung teko lha iku telat. Nggih. Kalih Kang Mas sinten nih? Pak Suyitno selaku Pak Kades Banjar, Kecamatan Widang, Tuban. Selamat nggih Pak nggih. Nggih. 9 tahun atau 8 tahun? 8 tahun. Selamat buat tambahannya 2 tahun. Iya, itu. Sih lumayan lah. Loh, memangnya ada honornya atau petinggi itu? Siltap ya, siltap tiap bulan seperti semacam gaji kan, tunjangan. Oh, tunjangan ya. Untuk berangkat juga itu ya. Berangkat juga. Kalau kepala desa 3.500.000 di Tuban. Per bulan. Per bulan. Ya ngatasi pura yang modal nyalon. Jelas ngatasi Pak. Apapun itu tapi tugas sebagai kepala desa ki abot. Abot. Ya. Makanya aku takut ngatasi pura. Nah, itu perlu proses yang namanya manajemen kepemimpinan dan lain sebagainya, termasuk manajemen konflik. Ya, itu juga itu. Tapi sebelumnya ya tetap harus kita berikan pantik dulu. Ya, Dimas sudah siap toh pantiknya? Siap. Ada pantik api dulu Pak. Jenengan ditanyai, disuruh milih salah satu kata dari 2 kata. Cepet pokoknya. Tanpa berpikir. Nah, sinakoni wong ayu. Sing nakoni wong ayu biasanya aku ya rada ndredeg iki. Kadang urung buka sisan. Lah iya. Tambah ngelak iki. Monggo. Oke, Bapak langsung aja dimulai ya, Pak. Yang pertama ada kuasa atau kendali? Kendali. Utas atau atas? Atas. Pilah atau pilih? Pilah. Debat atau diskusi? Diskusi. Mengerti atau memahami? Memahami. Kondisi atau situasi? Situasi. Generasi atau potensi? Potensi. Area atau wilayah? Wilayah. Kreasi atau inovasi? Inovasi. Tumbuh atau kembang? Kembang. Oh ya Pak, artinya apa? Gak ngono sing guri kok rada jel ngopo ya? Apa? Tapi intine apa? Rule-nya jelas. Rule-nya jelas. Kok iso rule-nya jelas iki? Rule-nya. Ya. Lebih memilih kondisi daripada situasi. Situasi toh. Oh iya, situasi. Jelas kok, jelas. Ya pokoknya kondisi ini babas, penting situasi ini koyo aman, gas. Jadi kepala desa itu kan apa niatnya itu kan mensejahterakan dan memberikan rasa aman pada warganya. Yang memberikan rasa aman itu kan petugas keamanan, Pak. Bukan, tidak bisa. Meskipun ada petugas keamanan banyak, tapi rasa aman itu letaknya di hati dan pikiran kita. Rasa. Lagi iki aku tahu krungu. Biasanya ratau enek Pak ngene iki. Keamanan iki gak ngono biasanya ngono, Pak. Kayak ngono, Pak. Biasanya mergo ana polisi atau tentara ngono ya. Iya, tapi malah gak aman, Pak. Ngono maksud iki. Ya, sebetulnya ya pokoknya rasa aman itu kita tanamkan itu mulai dari rasa, dari hati sampai pikiran kita. Kalau hati kita dan pikiran kita itu klop, sinergi, merasa aman, insya Allah sekitar itu pasti aman. Kemudian lahirlah itu dimulai dari pemimpin. Oh itu. Ya, lah pemimpin memberikan rasa aman harus memberikan contoh pada warganya. Loh, kan di Quran itu sudah ada. Wah, iki poso iki. Nek niku filsafat Islam kulo filsafat barat aku tak mirip di sini. Soalnya nek terawih itu sudah dibaca. Ila fi Quraish ila fi mrihlatas sita iwas sahif. Iki fal yasbudu rabbah hadzal baiti alladzi nahum. Nah, niku. Lah niku itu kan Gusti Allah sudah memerintahkan sembahlah saya. Garis besarnya kan gitu. Maka akan kujamin rasa aman dan kesejahteraan. Iku wis jelas alumni langitan iki mesti. Oh, ngono. Alumni langitan iki mesti. Tapi kalau kita mau melihat itu tadi ya. Kita kan juga adalah pemimpin yang di atas tuh. Yang baru kemarin 100 hari ya, lebih dan itu juga dapat demo dan lain tapi kan sudah memberi kejutan toh, sudah janji toh 100 hari akan ada kejutan. Nah itu kan intinya. Salah satunya terkait dengan ketahanan pangan toh. Minum juga kok.
Loh lah iya, minum kendaraan itu loh. Minum ki maksudnya pangan. Dioplos. Oh iya. Sing wingi. Iya. Orang sing masalah sing iki. Nah, terkait dengan ketahanan pangan katakanlah ini Bu. Tadi kan juga sudah disinggung terkait dengan yang penting aman nih kan begitu. Termasuk juga soal badan kita pangan itu kan ya untuk fisik itu juga termasuk juga kewarasan, kepandaian dan lain sebagainya. Di panjenengan kalau di desa niku istilahnya panjenengan kalau menapa ngoten niku untuk membentuk sampai ke sana niku ketahanan pangan. Iya, itu seperti apa kalau di desa loh? Wong sebelum ada ketahanan pangan kita ya sudah mencanangkan. Kita kan menjabat mulai tahun 2019. Kita menjalankan karena melihat potensi desa. Ada program dari negara maupun program dari pemerintah, ada dan tidaknya. Kita sudah mencanangkan itu karena kita melihat dari awal, potensi desa itu pertanian. Karena dasar kita 87% warga kita itu kerjanya petani. Pegawai negeri hanya ada dua apa? 2 biji. 2 orang toh itu. 2 orang. Di desa Banjar itu. Iya. Perangkat. Perangkat tidak ada. Guru. Itu pun baru tahun 2020 atau berapa? Berarti murni swasta ini. Iya. Anak saya pegawai negeri, anggota tapi baru jadi tentara. Tentara. Makanya tak tekoni ket mangko yo angel. Iya makanya kuwi. Walah. Tapi saya seneng karena banyak yang jadi petani, artinya kan suka tani lagi. Oh iya dong, harus suka tani. Iklan grup band. Suka tani. Iya, suka tani. Suka ndak suka, harus suka dengan tani. Betul. Makanya ada grup band suka tani. Saya belum tentu loh para petani itu suka tani. Tahu? Iya tahu suka tani. Ada yang tidak suka musik, ada yang sukanya ya boleh diso kan. Kadang-kadang tidak kerungu kan, tidak paham lah. Pangiku ya apa, sukatani itu siapa kan, tidak ngerti, tidak tahu gitu. Ya, belum tentu petani itu tahu sukatani. Aku nek suka manen, gak seneng suka nandur aku. Rekoso. Sampai niku manen yo dipanenke ora kok manen dhewe. Itu masak dimasake simpel. Iya. Nah kan katanya ketahanan pangan itu istilahnya itu kan permasalahannya itu intinya itu dari mulai awal sampai proses sampai outputnya. Proses itu kan ya ada distribusi dan lain sebagainya. Kalau di desa panjenengan pripun prosesnya itu loh? Kalau soal prosesnya kita memanen sebelum ada programnya Pak Presiden Pak Prabowo ketahanan pangan. Yang kita lakukan adalah dari beberapa ini sudah kita bentuk semacam persatuan pedagang apa tuh? Pedagang gabah. Oh, pengepul. Ya, pengepul. Iya. Kita di Banjar banyak. Karena daripada dibeli oleh orang luar desa di luar desa, lebih baik dibeli oleh pedagang kita sendiri. Meskipun gabahnya nanti keluar daerah. Tapi dengan adanya program dari Pak Prabowo sekarang nanti dari 20% ketahanan pangan kedepannya nanti kita masukkan ke BUMDes. Nah BUMDes nanti dikelola oleh anak-anak muda. Nah ini baru kajian-kajian anak muda yang punya potensi. Nah nanti dana ini kita arahkan ke Gapoktan karena kita harus sinergi dengan programnya Kementerian Pertanian dan Pak Prabowo tadi. Balik lagi ini kan untuk penyaluran pupuk Indonesia untuk tahun ini itu dimulai dari pupuk Indonesia langsung ke Gapoktan. Bukan lewat distributor. Ya, sekarang tidak ada. Tidak lewat kios. Ini kesempatan bagi para petani untuk meningkatkan SDM. Bukan SDM saja, kita tingkatkan dari hasil pertanian, SDM secara pribadi, secara keseluruhan petani-petani kita biar kita tambah maju. Tapi secara kuota untuk pupuk ke petani terwadai semua? Terakomodir? Untuk tahun ini di Banjar malah
tercukupi lebih-lebih Pak. Terus terang. Nah biasanya kan rebutan itu. Rebutan itu. Ini semua itu tergantung balik meneh koneksi. Nah, iki mesti ordal iki. Nah, iki. Loh, kalau nek kepala desa memang tugasnya pemimpin begitu tuh ya. Oh iya. Mencari koneksi itu endingnya Mbak ya, endingnya memberikan rasa aman. Kalau kita bertani, orang disuruh suka tani, itu harus ada jalurnya. Kalau ada rasa aman untuk bertani, rasa aman apa? Mboten mikir, tidak mikir pupuk, ya toh. Terus engko penyalurannya wis karuan, jelas. Kapok tan jelas. Apalagi nanti di desa kita, terus terang di Banjar kita bentuk BUMDes. BUMDesnya sudah ada. Itu kalau pembentukan waktu saya jadi perangkat. Dulu saya kan perangkat ya Pak. Mudin. Oh, banter-banter ya. Makane. Dalile iki. Dalile. Iya, dalil iki. Mudin. Nek urusan Mudin aja banter-banter. Soalnya biasanya Mudin itu ya kadang-kadang ya ngakatno kanca-kancane barang sing pengen. Iya. Berarti biyen aku yakin di pas Mudin iku ngakatno iku gratis ya, tapi sampean pilih. Lumayan nih. Suara sing mburi mau. Iya, Po. Angkatan nikah pinten, Pak? Loh. Rahasia kok. Jenengan sudah apa 2 periode Pak baru? 1 periode. Nah, iki ngene iki gampang ini untuk yang kedua. Rencana mau itu Pak? Naik lagi. Rencana pasti. Orang kan punya progres. Lah kita dalam menjabat awal tahun awal periode pertama ini ya, kita sudah kena COVID. Oh ya, awal kena COVID. Kena COVID dari 3 tahun. Ya, 3 tahun. Kita maksimal itu sebetulnya 3 tahun. Lah berhubung ini ada tambahan berarti kita punya kesempatan 5 tahun untuk membangun secara all out. Nah, apalagi terus untuk menjabat kepala desa 1 periode. Menurut saya, bukan kok saya terus berarti pengen jelas. Jelas. Sudah masuk rencana, sudah masuk rencana progres. Lah, kita kembali ke visi misi kita. Karena belum selesai. Belum selesai. Karena kita juga punya visi misi. Banjar kan nek Tuban bangun desa nodo buto, ya toh. Nek Banjar, nek Banjar desa bangun tanggul. Orang kok bangun tanggul ngono Mbak, mewujudkan Banjar yang religius. Ya toh, transparan, adil dan makmur. Kita sudah membangun masjid selama 4 tahun masa Covid itu. Masa Covid dengan nilai 6,5 M sudah selesai. Itu kita mulai Januari tanggal 18. Itu bangun atau renovasi? Bangun ya. Kita robohkan yang lama. Berarti baru. Oh. Yang menaranya antik ya. Minimalis. Sing kotak koyok toren. Oh, iya. Banyak atas. Ini kan ono pengumuman tuh nenggone ini media itu kan ada. Kalau nggak salah sing nomor 1 Pelumpang ya. Apa sing sak M? Oh, serapan APBD atau apa keinginan ini? APBD. Kalau Banjar nomor berapa kemarin? Untuk wilayah Widang itu paling terakhir. Paling terakhir ya. Serapan dari Dede. Betul. Karena kayak biasa, petingginya dablek-dablek. Termasuk Banjar orang patek butuh. Lo nih Banjar waktunya tepat. Oh, tepat. Sing nomor 1 siapa, Pak? Pelumpang ya. Pelumpang. Berapa M ya, Pak amannya? 1,7 kalau nggak salah. 1,7-an. Kalau nggak salah sih ya. Itu mau dikoreksi itu. Serapannya. Iya, serapannya kalau nggak salah. Oke. Iya. 1,7 itu dari apa itu? Aku juga nggak begitu ini sih. Maksudnya lali aku ikut serapan atau hasil dia dapatkan kemungkinan bukan serapan. Maksud serapan Pak? Ada yang makanya kok 1,7. Kok mau 1,7 loh maksudku? Iya besar kok. Termasuk yang besar katanya kalau nggak salah itu Pelumpang, Montong kalau nggak salah ya. Wah itu Dede. Wah ini kalau saya juga lupa makanya tadi sempat tanya. Iya, asing di aku ya raro. Tapi Pak Anji mesti ngerti lah. Iya nanti dikoreksi. Yang apa itu ya? Apa itu?
Tapi kalau urusan serapan itu kan ada deadline. Kalau untuk sampai hari ini untuk serapan DD itu belum ada di Kecamatan Widang. Entah kecamatan lain. Nah, di Widang belum ada karena kita baru saja melaksanakan monitoring pembangunan APBDes tahun 2024. Kalau monitoringnya sudah baik, pelaporannya sudah baik, SPJ-nya sudah baik, nanti tinggal APBDes 2025 diteliti di Pemas, nanti kita clear bisa mencairkan untuk tahun 2025. Ya. Pencairannya bulan apa itu? Kuartal pertama. Yo tinggal itu Maret biasanya Maret April. Tapi semua tergantung dengan APBDes-nya. APBDes-nya sudah benar atau belum? Ya. Nah, ini yang perlu dipahami semua kepala desa serta perangkat desa. Nah, harus kompak gitu. Semua kadang-kadang itu wis tantem iki jelas iki nek didelok nek ditonton oleh kepala desa paling ya dipisui aku. Soalnya rata-rata nuntut kepala daerah itu siltap tunjangan harus Januari. Padahal kita yang ada kepala desa bersama perangkat itu punya kewajiban. Kewajibannya apa? Menyelesaikan APBDes 2025. Ya toh, perencanaan untuk RKP 2025. Terus harus menyelesaikan APBDes 2024 yang sudah terselesaikan. Nah, SPJ itu harus selesai semua. Biar kita tidak ada dusta di antara kita. Itu yang perlu dipahami. Nek saya secara pribadi, kalau perangkat saya belum selesai, saya tidak berani menuntut. Wong pekerjaan saya, kewajiban saya belum selesai. Nah, itu kadang-kadang terus bupati kita yang ganteng itu Mas Lindra ndak akan berani itu akan berani ndak akan berani itu karena laporan juga itu pertanggungjawaban soalnya. Ya makanya dari semua desa maupun kecamatan kadang-kadang ada istilah CJ desa mawa cara, CJ kecamatan yo beda-beda karakter, Pak. Kadang-kadang petinggine sing sebelah Kerak Montong ambek daerah Widang beda. Widang itu santai, tapi dablek-dablek. Nek ngapura wangel-angel. Lah perkara santai niki akhirnya dablek. Oke, kalau Bapak panjenengan kan niku nyebut soal apa namanya anak-anak muda yang mau ikut sertakan dalam niki napa visi misinya lah istilahnya untuk desa itu. Pendekatannya selama ini berpun dengan anak-anak muda. Alhamdulillah pendekatan selama ini potensi anak muda yang ada di Banjar kita gali lewat Karang Taruna. Lewat Ibnu. Berapa orang PBNU anggota Karang Taruna? Anggota Karang Taruna 50 ya ada. Ada ya, lumayan ada. Ya. Di Banjar juga ada Sanggar Tari. Sanggar Tari. Pernah ikut lomba di daerah sini. Terus ikut lomba di Surabaya pernah, di Lamongan pernah. Cuma memang petinggi ini buta IT. Oh iya. Kekurangannya mboten hobi. Mboten hobi niki. Umpama hobi niki Tapi kalau soal potensi di Banjar sendiri nopo? Potensi terbesar selain pertanian lah istilahnya. Ya, ada BUMDes mau dibuat misalnya itu sudah terbentuk. Nah, ini kita merekrut anak muda yang dari Karang Taruna yang sekiranya itu tidak berkeinginan untuk pergi ke kota. Nah, rata-rata orang desa anak muda kan rantau. Mulai merecet. Nah, engko nek gak merecet roh mbake kan minder. Ya. Oh iya paham. Ya toh? Iya Wong desa. Niku mangkano PR kita yang ada di desa, bagaimana cara untuk anak-anak muda itu biar suka dengan tani
dengan viralnya band Sukatani, aku ya rada seneng. Iya. Cuma niku viralnya perkara bayar ya. Ngoten Kang Mas. Niku oke. Wis aja melok bayar-bayar lah. Oke, lah berarti artinya untuk antusiasme ada nggih? Alhamdulillah ada. Atau mau mengikuti ini kok, katakanlah yang beberapa desa, katakanlah di Mraurak dan lain sebagainya bikin seperti tempat wisata dan sebagainya. Nah, kita sudah mengkaji itu. Oke, terus Banjar itu enggak begitu potensi tanaman wisata. Nah, rata-rata wisata, nggih nyuwun sewu, bukan mengesampingkan desa-desa yang punya wisata. Kita lihat yang balik meneh iki ditonton sing Pak Inggi Mandirejo bareng kurang ajar Banjar iki. Mraurak. Iya. Pak Priyono bareng aku duwe apa? Lawo ijo. Oh iya Silowo. Paling berapa tahun? Rame nih. Setelah itu sepi. Oke, kita oke nih. Oke. Kalau sektor wisata harus ini memang harus. Saya pernah mengajukan ke Dinas Pariwisata. Nah, lewat Pak Camat. Bengkok saya kan hanya 2 hektar, sekitaran 2 hektar. Ya. Bengkok 2 hektar. Ya, kita mau buat pariwisata. Betul. Buat kolam renang, gitu, sama tempat bermain anak. Ya pokoknya anak ya dewasa ya kena mah. Anak tok iku engko mboke ya apa? Mboke kulineran. Udah nih Kang. Belum laku ini, Pak. Tahu lah anakku. Cocok lah. Niku nembe mantune petinggi lah. Nembe munyer. Nah, nggih. Petinggi termotivasi lho. Iya. Ini gampang. Cocok lah. Jembiang. Anaknya saya wedi ya. Orang wedi ya, anakku tentara kok wedi ya. Tentara. Tapi tentara jalur santri, Pak. Jalur santri. Oh, jalur betul. Itu harus. Nah, laskar. Ya. Kalau umpamanya sekarang bukan wisata, pariwisata yang lagi ngetren di beberapa desa istilahnya. Lah panjenengan inginnya seperti apa itu untuk bisa meningkatkan gitu? Meningkatkan itu lewat BUMDes, penyaluran sudah jelas. Ketika outputnya, ketika sudah panen, keinginan kita lewat Pak Camat. Ini baru ngomong ya. Kita punya tanah TKD, ya. Tanah TKD. Berapa luasnya? Keinginan sekitar 0,5 hektaran lah. Ya. Itu keinginan kita ada semacam penggilingan sendiri. Ya, penggilingan sendiri. Slab lah, penggilingan sendiri. Ya sing modern langsung panas. Untuk mengantisipasi ketika orang tani, para warga kita yang bertani, itu musim penghujan panen, itu kan sulit, Pak. Biasanya harga rendah. Kita tampung sendiri, kita masukkan penggilingan kita, kan ada pemanasnya. Kita proses, makanya dari penanaman sampai panen kalau bisa tidak keluar dari desa. Kalau sampai hilir, ya, keluar itu sudah menjadi produk. Ya, produk. Betul. Oke. Cocok itu. Modalnya dari mana? Modal. Ya. Dalam berusaha tidak boleh berbicara tentang modal dulu. Iya. Tapi kita bicara soal koneksi. Tapi kan realnya kan harus ada itu. Iya, realnya itu. Orang yang berusaha dan ingin maju dan ingin jadi pengusaha, kalau mikir modal, biasanya wedi ayang-ayang. Kulo derek jenengan. Mergo iki yang usaha, Pak. Karep wedi ayang-ayang ora karo. Ya, ngerti aku. Nah saya mriki. Padha ambek ngene, Mas. Padha ambek ngene. Padha ambek seneng wong ayu, rupaku ra patek, jangkep. Ora patek ganteng maksudnya. Iya ta? Engko nek mikir awake dhewe gak patek ganteng, gak oleh-oleh ayu. Nah, pengen oleh ayu, ya kudu usaha. Usahanya apa? Ya kudu kalah bondo, kudu menang kaspo. Yo rada-rada bonek lah. Rada-rada bonek lah. Wong aku tadi petinggi yo bonek. Tapi kalau boleh tahu, hasil pertanian di sana per tahun berapa itu? Berapa kilo? Nah, gini berapa ton? Ya, untuk berapa ton? Biasanya kita kan tidak memanen sendiri. Untuk
Di Banjar itu sistemnya kan irigasi, istilahnya itu himpa. Ya. Nah, 1/10. Jadi satu kotak sawah itu kita bagi 10, satu bagian itu buat desa. Nah, nanti yang satu bagian yang luasnya itu sekitar 330 hektar lahan kita. Nah, itu kita bagi 10 berarti. Nah, kita bagi 10, lah pembagian 1/10-nya kita lelang di balai desa. Dilelang itu apanya yang dilelang? Dilelang itu yang satu bagian itu. Irigasi. Ya, penggarapnya ya. Nah, berarti 300 hektar. Kita bagi 10 berarti 30 hektar. Ya. 30 hektar kalau kita kena boso bakule iku ngenil lah. Bisa panen itu dari 1 hektarnya itu 8 ton, berarti 8 kali 30. Nah, 8 kali 30 itu berapa hasilnya ton, nanti dikali harga, nanti kita buka dasar di balai desa, kita sebarkan undangan. Dan di sana itu di Banjar enaknya itu potensinya besar karena padi terus. Betul, padi terus. Irigasinya nggak ada tambaknya ya. gitu. Ada tambak sebagian. Hanya sekitar 24 hektar. Saya itu tadi itu kan irigasi ya. Ya. Wong senengane iri yo irigasi. Rono iri. Ya toh ya untuk kang iri. Wis iri digasi. Irigasi ya. Kita berdoanya yang tadi yang di tanah TKD itu bisa terbentuk satu industri. Amin. Ini segera bisa terwujud itu. Termasuk BUMDesnya tadi sektor apa usahanya itu? Untuk sementara ini itu sektor pertanian aja. Pertanian ya. Sektor pertanian sama pupuk tadi. Oh, pupuk. Kita memfasilitasi pupuk. Ya. Berarti semacam distributornya gitu. Iya. Jadi distributor diganti oleh BUMDes. Untuk penyaluran biasanya kios diganti oleh Gapoktan bersama Gapoktan. Loh, berarti kios-kios itu sekarang kemana itu kios distributor itu? Kan kios untuk sementara ini kalau memang desa belum siap, itu bisa diserahkan ke kios kembali. Ya. Nah, tapi kalau menurut saya ada program semacam ini. Kalau yang tadi berusaha kok terus mikir modal, ya gak sido maju. Nah, sebetulnya desa juga nggak punya modal. Modal apa? Kita harus berpikir, oh berarti ada 20% dari ketahanan pangan. Kita masukkan BUMDes. Insya Allah enggak dilarang oleh pemerintah. Malah kita dianjurkan ke situ. Nah, nanti pegawainya BUMDes kita bisa gaji, berarti itu bisa kita selaku kepala desa yang pengambil kebijakan, berarti itu bisa memanfaatkan potensi anak muda situ. Kita rekrut jadi tenaga kerja di BUMDes, kita gaji entah 3 orang atau 2 orang. Nah, untuk penyaluran ke petani sing biasanya itu nyun sewu, kios yang untuk menyebarkan distribusinya sekarang Poktan. Berarti termasuk dibatasi enggak kuotanya petani ini? Kuotanya untuk tahun ini per hektar itu sekitar kurang lebihnya 4 kintal lebih lah. Cukup itu ya? Cukup. Kemarin aja sudah di Banjar itu sudah cukup. Karena kita diwajibkan untuk melaporkan 3 kuartal, 3 musim, maksudnya 3 kali panen. Nah, itu kan kalau memang di desa dan sawahnya di desa dan pupuk distribusinya diserahkan ke desa. Masalahnya kalau petaninya nih sawahnya di Persil, apakah itu juga dapat gitu loh? Kalau itu jadi kan murni sawah. Nah, yang jadi rebutan kan kayak gitu kemarin tuh. Masalahnya yang Persil ini kan nggak dapat jatah pupuk karena dia bukan sawah-sawah pribadi gitu loh. Kan Persil di perhutani kan. Nah, itu yang susah, yang repot di situ. Permainannya akhirnya terjadi mafia tadi. Ada mafianya. Nah, itu kita yang nggak tahu, Mas. Ya, mafianya nggak di situ sih, Tapi alhamdulillah untuk tahun ini aman. Tahun 2024 itu aja di desa kita aman. Nah, sebelum di desa lain, ya ini terus terang aja, desa lain itu bingung pupuk. Ya alhamdulillah kita bersama kerjasama kelompok tani. Jadi sama Mas Pipit penggarapannya
berapa 1 hektar 200 itu kita masukkan semua di laptop, kita masukkan datanya. Terus pengambilan pupuk itu data, harus membawa KTP, harus membawa kitir pajak. Nah bagian tadi roto sudah diplot ya. Nah sudah diplot. Dan yang tidak dapat, yang belum mengambil, ini kan bukan jatah sebetulnya, tapi kita plot-plot yang belum mengambil, nanti kita memerintahkan ke perangkat untuk woro-woro. Untuk segera diambil ya, segera diambil karena untuk mengambil juga pakai uang. Ya. Atau barangkali ya belum punya duit tadi ya. Ya biaya penting gini utangi sih tuh. Iya. Itu mahal lah. Ya mahal. Satu itu 120-an. Satu sak. Satu sak. Berapa ini kalau panen masa tanam itu biasanya membutuhkan berapa sak? Ya, tinggal luasnya. Tinggal luasnya. Kalau luas 1 hektar? Seperti 1 hektar itu paling kalau pupuk ya 4 kintal 5 kintal. Oh ya nggak banyak berarti. Jadi ditambahi lah. Ya. Sampai kintal. Karena jatah pemerintah itu 4 kintal. Kalau saya pribadi saya tambahi, kita beli sendiri. Nah, saya ingin tahu juga. Tadi kan memberikan rasa aman, terus timbullah rasa nyaman kan gitu. Nah, kenyamanan itu untuk bagi para petani, kira-kira nih, dia mendapatkan keuntungan dari petani itu, artinya per bulannya sampai income-nya sampai berapa ini? Kira-kira income apa? Ya masukan dari petani tadi pendapatan. Saya kan itu kan aman nyaman. Kalau saya itu cari 2,5 hektar biasanya. Kalau saya kan pakai semua orang, sebetulnya sama dengan jenengan dulu. Saya ya pokoknya main bersih. Sebetulnya nggak pernah nyemprot sendiri. Biasanya itu 2,5 hektar itu saya habis 30 juta. Ya. Pupuk sama terus lengkap lah. Pakai orang semua. Kalau saya tidak pernah megang, itu sekitar 30 sampai 35. Kalau ada hama itu yang tidak terduga, biasanya ya habis banyak 40-an juta lebih. Lah, pendapatan yang didapatkan petani berapa kira-kira dari bersihnya? Ya dari bersihnya yo kalau 2,5 hektar dari modal itu 30 juta sampai 35. Lah kalau 8 ton kali 2,5 hektar berarti 16 sama 4 berarti 20 ton. Kali aja harga gabah. Nah, kan ketemu hasil. Artinya masih untung. Masih. Berapa itu berarti? Berarti berapa itu? Kasarannya ngeten. Kasarannya gini. Hitung-hitungan harga pupuk. Ya, harga pupuk itu dibandingkan dengan harga gabah. Kalau harga gabah sekarang 6.000, apalagi HPP dari pemerintah itu 6,5. Sedangkan harga pupuk itu 1 sak itu 120 kali 2 berarti 240. Taruhlah 250. Masih untung banyak. Wong 1 kintal perbandingannya 1 kintal pupuk dengan 1 kintal gabah itu sama, itu masih untung. Kayak gini wis. Sudah ada kode. Oh ya. Jadi waktunya closing statement. Jadi memang iya, tapi sedikit kan Mas. Ini bisa dipakai untuk kampanye besok. Oh iya. Saya akan meningkatkan pendapatan para petani di sini sebanyak 10%, 20%. Caranya? Ya gimana? Monggo sebelum kita berpisah di sana ada kamera panjenengan buat closing statement. Apa itu closing statement? Ya kuat lah. Motivasi untuk motivasi. Mas Diajeng yang pemirsa. Nah, kamera di sana. Nah, untuk semuanya para pemirsa, ke depan kita akan memajukan generasi muda dengan meletakkan akhlakul karimah, karena dengan menempatkan akhlakul karimah pada generasi muda, maka pembangunan insya Allah ke depan lebih maju dan lebih tertata.
Enggak, ini akhlak bagi generasi muda. Bukan bagi pejabat itu ya. Ya, oke. Generasi muda nih wis dadi pejabat. Nah, Kan pejabat wis itu- Nah, kadung piye, Pak? nek wis dilandasi akhlakul karimah. Nah. Stadio pejabat yo apik lah. Iki nek ono sing ngono kuwi aku ki Iya. arti closing kangelan. Masalahnya kan gini, pejabat itu juga beragama loh. Akhlaknya tapi kan Itulah. tanda kutip Itu besok ya. Ya, Oke, ya, ya. demikian podcast kita hari ini. Akhlak dan Akhlak dan pejabat. bukan. Yang penting tidak bayar-bayar. Iya. Tetap di podcast Ceria Geni Open. Your Your Mind. Mind. Sampai jumpa lagi.